Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, gimana nih kabarnya? Semoga pada baik-baik saja ya, amin. Oke, kurang asik nih kalau belum kenalan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Dati, saya dari Prodi Gizi. Nah, kali ini saya akan menemani teman-teman semua dengan segudang informasi yang sangat menarik tentunya untuk teman-teman simak nih. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai stunting. Nah, mungkin teman-teman di rumah apa sih yang di pikiran kalian mengenai stunting? Oke, badan kecil, kurus, kerdil, kurang gizi, hitam. Oh, oke, boleh-boleh. Nah, dari yang sudah teman-teman sebutkan tadi dapat kita simpulkan bahwa stunting itu merupakan suatu gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak karena kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berlanjut sehingga mengakibatkan tinggi badannya itu di bawah standar nih. Nah, mesti teman-teman banyak nih yang selalu bertanya, apa iya anak yang kecil dan kurus itu mengalami stunting? Oke, akan saya jawab bahwa anak yang mengalami tubuh yang kecil ataupun kurus itu belum tentu mengalami stunting ya, karena stunting itu disebabkan karena kekurangan gizi. Nah, sedangkan badan kecil itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu, bisa dari faktor degeneratif yaitu keturunan. Ada faktor kurangnya aktivitas fisik, yaitu yang biasanya yang jarang olahraga nih, jadi sangat mengganggu faktor pertumbuhan dan perkembangannya si anak. Nah, mungkin apa ya ciri-ciri dari stunting? Teman-teman udah tahu belum nih mengenai ciri-ciri stunting? Tadi udah disebutkan di awal nih. Nah, di sini saya udah bikin poster nih mengenai stunting, bahwa di sini stunting merupakan kondisi gagal tumbuh baik fisik maupun otak pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Nah, ciri-ciri stunting di sini sudah disebutkan tadi bahwa bertubuh lebih pendek dibandingkan anak seusianya, terus sering sakit nih, biasanya itu wajahnya pucat, terus wajahnya terlihat lebih muda. Ini terlihat muda karena tubuhnya yang kecil. Terus yang keempat, pertumbuhan gigi yang terlambat. Dan terakhir, tanda pubertas terlambat. Nah, karena terlambatnya masa pertumbuhan itu karena faktor dari makanannya yang kurang gizi ya. Nah, apa nih dampak stunting? Di sini sudah disebutkan bahwa dampak stunting yaitu mempengaruhi perkembangan otak sehingga sulit belajar nih, jadi kurang konsentrasi dalam belajar. Ada kemampuan kognitif yang terlambat, mudah terserang penyakit beresiko lebih tinggi, mengidap penyakit degeneratif. Contoh penyakit degeneratif itu ada stroke, jantung, dan hipertensi, dan lain-lainnya. Nah, stunting itu bisa dicegah nggak ya? Stunting itu kan disebabkan karena kekurangan gizi kronis. Nah, di sini dapat kita cegah dengan memenuhi asupan makanan yang bergizi. Nah, dari makanan bergizi dapat kita mulai dari makan makanan yang sederhana. Walaupun sederhana, yang penting sehat kan? Oke, terus yang kedua bisa dicegah dengan pemberian ASI eksklusif dan MPASI. Nah, ini biasanya dilakukan pada usia bayi ya, kayak pemberian ASI dan makanan seperti makanan pengganti ASI. Nah, terus yang ketiga, kita harus sering memantau tumbuh kembang anak di fasilitas kesehatan. Mungkin buat balita, anak-anak itu ada posyandu. Itu kita harus sering pantau pertumbuhan si kecil. Nah, yang terakhir, akses air bersih dan fasilitas sanitasi itu juga perlu kita perhatikan. Nah, dari poster ini teman-teman dapat lihat bahwa di sini ada pengertian stunting, ciri-ciri, gejala, dan pencegahannya. Jadi stunting itu harus kita perhatikan ya, walaupun sederhana tetapi ini sudah suatu gangguan. Baik, dari semua pemaparan tadi yang sudah saya sampaikan, teman-teman semua harus tahu nih bahwa kondisi status stunting di Indonesia saat ini masih saja mengalami peningkatan. Padahal yang kita ketahui bahwa Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya, di mana Indonesia itu kaya akan keanekaragaman pangan lokal. Nah, ini siapa lagi nih kalau bukan kita, generasi muda penerus bangsa yang bisa memanfaatkan dan mengelola makanan tersebut menjadi sebuah makanan yang inovatif dan sehat. Nah, kita sebagai generasi muda harus bangga. Kita hidup di
Indonesia yang kaya akan pangannya dan keanekaragamannya yang sangat beragam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.